Sampurasun, salam rahayu, sagung numadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir kembali IM Channel 23 di acara Nyungsruk Galur Napak Tilas Leluhur bersama saya Garda Widata. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, tim IM Channel sudah disampaikan di Kota Bogor, yang dimana Kota Bogor itu banyak pernak-pernik dengan kulinernya, wisatanya, dan tidak hanya itu, Kota Bogor juga menyimpan 1000 misteri dan 100 juta mitos ya. Nah, alhamdulillah sahabat, sekarang kita tepat sekali udah ada di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Bogor. Namun akan tetapi di sini saya tidak tahu nama kampungnya itu apa. Dan seperti biasa kita akan nyungsruk galur menelusuri makom-makom keramat leluhur yang dahulu di mana berjuang menyebarkan agama Islam dan berjuang untuk mengamankan Indonesia dari para penjajah. Oke? Jadi jangan kemana-mana, saksikan. Kita lanjut perjalanan. Makom keramatnya ada di bawah. Kita sudah di atas gunung, di atas bukit ya. Nama gunung ini masyarakat menamakan gunung ini bernama Gunung Gantung Jaya ya. Jadi kita itu kalau ke sini sahabat YM naik ya, sudah di atas, kita turun karena makom tersebut ada di bawah. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti inilah kondisi ke makom keramat. Oh iya, saya belum kenalin makom keramat siapakah ini yang kita tuju, yaitu namanya Ki Sepuh Langlang Buana beserta Eyang Cakrabuana dan Eyang Prabu Siliwangi, yang dimana tempat itu pernah disinggahi oleh beliau-beliau waktu beliau beristirahat ya. Nah, seperti ini sahabat, perjalanannya agak kurang ini ya, masih belum terbangun alami nih. Jadi buat para peziarah, siapa aja yang mau kesini bisa pakai sepatu atau sendal, enak ya, tidak takut. Akan tetapi kalau musim hujan lumayan repot, ini kayaknya licin kalau musim hujan ya. Nah, untuk kesininya sudah terbangun oleh tembokan ya, agak balas sedikit. Udah dibikin tangga. Iya, udah dibikin tangga nih kesininya. Dan di sini pun sahabat YM dikelilingi oleh pohon bambu ya, pohon bambu. Biasanya kalau malam itu suka banyak nyamuk ya kalau ada pohon bambu kayak gini, tapi nggak tahu kalau di sini mah. Dan di sebelah kanan saya dihiasi oleh tanaman singkong ya. Mungkin warga sekitar memanfaatkan lahan ya. Ini jalannya belum terurus. Ini nggak tahu ada yang ngerawat, nggak tahu nggak ya. Tadi saya bertanya, mampir ke rumah juru kunci. Ternyata pada hari ini juru kunci tidak bisa mengantar kita ke makom keramat tersebut karena ada halangan tertentu ya. Jadi kita langsung aja. Oke sahabat, itu tuh dari sini juga udah kelihatan ya, ada bangunan. Kayaknya itu ya. Mungkin kita lebih dekat lagi melihatnya. Ya. Sepertinya itu ya bangunannya. Karena kenapa? Di sini saya melihat gubuk seperti musola ya. Mungkin itu musola di mana para peziarah melakukan sholat, zikir ya di musola tersebut. Kita lihat lebih dekat lagi. Sekarang tepat sekali saya sudah di depan musola, yang dimana musola tersebut suka dipakai para peziarah melakukan sholat dan zikir mungkin ya. Dan di sini pun ini pemandangannya ya, dan bangunannya pun masih sederhana, masih terbangun dari kayu ya, Agak terpojok ya. agak ke pojok, tapi lumayan ya.
walaupun sederhana, musola tersebut kelihatannya nyaman ya untuk dipakai zikir ataupun sholat. Kita lihat. Nah, betul kan? Sepertinya ada yang mukim. Ini ada tumpukan kayu bakar. Ya, ada 2 tumpukan. Dan di sini pun sahabat YM ada apa sih ini? Perunggu ya. Tungku ya. Kalau bahasa Sunda mah hau, buat masak mungkin ya. Dan terlihat dengan jelas di sini pun ada kompor, ada pakaian, sepertinya orang yang mukim ya. Entah udah berapa hari, saya tidak tahu. Oke, sahabat YM Channel, mungkin bisa dieksplor ya sekitar musolanya seperti ini ya. Sederhana, kecil. Dan musola ini pun dinamakan Musola Al-Ikhlas. Di atasnya ada tulisan Musola Al-Ikhlas Gunung Gantung Jaya. Nah, oke, kita explore lagi ke bawah. Entah pohon apa saya kurang tahu, tapi lumayan unik ya, cocok dipakai gapura ya. Ayo kita ke bawah. Dan kata juru kunci tersebut di Makom Keramat Kisepuh Langlang Buana beserta Eyang Cakrabuana dan Prabu Siliwangi ada 7 sumur, yang dimana 7 sumur itu dikeramatkan suka dipakai mandi ataupun berwudu para peziarah. Oke, kita lihat explore ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Masya Allah, luar biasa guys ya, sahabatnya kecil tapi nyaman, damai. Ketika saya masuk ke wilayah ini, pikiran dan hati udah merasa adem ya, nyaman gitu, seperti tinggal udah lama gitu ya di sini, entah kenapa. Nah, inilah sahabat YM Channel 23, bangunan Makom Keramat yang bernama Kisepuh Langlang Buana Eyang Cakrabuana Eyang Prabu Siliwangi. Nah, inilah wujud bangunannya. Dan di sini pun ada tulisan. Di tulisan ini disebutkan bahwa Makam Keramat Kisepuh Langlang Buana Gunung Gantung Jaya ya. Tepat sekali nih. Lumayan agak bersih ya. Nah, sebelum kita memasuki ke area Makom Keramat, saya di sini mau menunjukkan dulu kepada kalian 7 sumur air keramat. Dan di 7 sumur air keramat itu satu sumurnya mempunyai nama tertentu ya. Oke, jangan dilamakan lagi, kita langsung ke bawah. Nah, sampai sini udah di tembok ya, alhamdulillah. Dan buat sahabat YM Channel 23, jangan khawatir ketika kalian pengen ziarah ke sini. Di sini sudah disediakan lampu ya, lampu dan listrik. Jadi bisa ngecas handphone ataupun bisa lain sebagainya lah. Nah, ya. Kita langsung ke arah air keramat nomor 1 ya. Kayaknya seperti ini nih ya, air keramatnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya sahibul baik fi hadal wilayah. Assalamualaikum sampurasun. Nah, sahabat YM Channel 23, inilah yang disebutkan 7 sumur. Ini sumur pertama. Dan ujar juru kunci mengatakan bahwa sumur ini dinamakan sumur kedikjayaan ya. Sumur kedikjayaan di mana mungkin sumur tersebut di masa Kisepuh Langlang Buana bersama Eyang Cakrabuana terus Prabu Siliwangi melakukan mandi atau berwudu di tempat ini ya. Sekali lagi saya ingatkan, sumur ini disebutkan sumur kedikjayaan ya. Yang pertama. Kita explore lagi yang kedua ya. Oke. Sebelum yang kedua, dan di sini pun sudah disediakan musola MCK ya. MCK di mana para peziarah takut ada yang mau buang air besar ataupun air kecil. Ini tempatnya. Kecil, sederhana tapi nyaman, luar biasa ya. Nah, sahabat YM Channel 23, inilah sumur yang kedua.
Di sumur yang kedua ini agak unik. Uniknya kenapa? Ditutupi oleh asbes ya, menjaga sampah-sampah masuk ke dalam. Dan di sumur kedua ini dinamakan air kerahayuan. Entah apa itu ya dengan nama air kerahayuan, tapi yang jelasnya air ini namanya air kerahayuan. Kita langsung cekidot ke air yang ketiga. Wow, luar biasa ya sahabatnya, adem. Di sini pun ada pemandangan pesawahan ya. Mungkin kalian bisa lihat tuh. Ya, kita masuk lebih dalam biar lebih jelas. Wow, masya Allah luar biasa. Pesawahan dan perkampungan ya. Kalian bisa lihat. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum ya sahibul ghaib di hadal wilayah. Ini anginnya semakin kencang ya. Angin semakin kencang menerpa. Oke, sahabat YM Channel 23, inilah air keramat yang ketiga ya. Dimana air keramat yang ketiga ini dinamakan air pengasihan. Air pengasihan. Dan yang ini air keramat yang keempat. Nah, di air keramat yang keempat dinamakan air untuk pembersihan. Dimana konon katanya mitosnya orang yang kena penyakit seperti sihir, teluh, guna-guna, pelet dan lain sebagainya, secara wasilah mengobatinya, berdoa di makam keramat tersebut meminta kepada Allah agar penyakitnya atas kebesaran Allah dihilangkan, lalu sesudah berdoa di makam keramat dimandikan di tempat ini. Ya. Nah, atas kuasa Allah dan kebesaran Allah, alhamdulillah ada yang tadinya sakit langsung sembuh, ada yang kena pelet tadinya langsung hilang, begitu ya. Ini hanya pelantara. Oke sahabat YM, kita langsung ke air yang kelima ya. Nah, di air yang kelima ini cukup unik. Kenapa saya katakan cukup unik? Satu, ya ada batu besar. Di sini ada batu besar. Keduanya, airnya beda sama yang lain. Ini airnya agak kayak air bekas cucian susu, beras. Ya? Iya, cucian beras ini airnya nih. Air yang kelima agak beda. Nah, kalau tidak salah, air yang kelima ini dinamakan air keramat penjagaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maksudnya penjagaan sih tadi katanya secara syariat kita berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kezoliman baik secara lahir maupun secara batin. Terus setelah berdoa di makam keramat, mandi di sini untuk menjaga diri. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang tahu sebetulnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita langsung ke air yang keenam. Nah, disinilah air yang keenam ini berdekatan ya. Ini air keenam agak lebar, agak panjang bukan lebar. Dan sahabat kurang terawat ya. Ini banyak sampah, banyak dedaunan. Dari ini kali ya pohon bambu berjatuhan, apalagi ada angin. Nah, di air yang ke-6 ini saya lupa lagi tadi ya. Ini namanya air kalau tidak salah wallahu a'lam bishawab. Untuk kesempurnaan. Ya, kesempurnaannya begini. Jadi orang yang berilmu, yang menganut ilmu, baik ilmu spiritual ataupun ilmu dasar ya, ilmu negara, dimandikan di sini untuk menyempurnakannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sekarang kita langsung ke air yang ketujuh. Nah, kalau air yang ketujuh ini, kalau tidak salah namanya ya sahabat YM Channel, ini sama dengan itu tuh, seperti pengasihan. Akan tetapi yang itu mah tempat wanita dan yang ini tempat lelaki. Dimana lelaki seperti mitosnya pengen laris mungkin ya, baik dari jualan atau apa, di sini mandinya secara syariat. Tapi tetap kita kembalikan lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa mewujudkan keinginan kita itu hanyalah Allah. Kita hanya hamba yang bisa berusaha secara syariat, secara wasilah. Oke. Mungkin untuk penelusuran air keramat dan sekitarnya cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi ke makam keramat. Saya akan tunjukkan 3 makam keramat disatukan.
Satu, Ki Sepuh Langlang Buana, kedua Eyang Cakrabuana, ketiga Prabu Siliwangi, ya. Oke, tidak dibanyak lamakan lagi, kita langsung ke sana. Cek. Oke, sahabat YM Channel 23, saya sekarang sudah ada di depan pintu masuk ke arah makom Keramat Ki Sepuh Langlang Buana beserta Eyang Cakrabuana dan Prabu Siliwangi. Kita masuk, ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk dibudidayakan ada tata krama sopan santun, ya, belajar memakaikan, kita beruluk salam dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa bala sahibna la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ihwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum ya sahibul mukarramah bihal makom Kasepuhan Pangresa nulingi tenu calik napak tilasna di patempatan Ki Sepuh Langlang Buana. Assalamualaikum ya sahibul mukarramah bihal makom Kasepuhan Pangresa nulingi tenu calik napak tilasna di patempatan Eyang Cakrabuana. Assalamualaikum ya sahibul ghaib bihal makom. Assalamualaikum ya sahibul mukarramah bihal makom Kasepuhan Pangresa nulingi tenu calik napak tilasna di patempatan Eyang Prabu Siliwangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum ya sahibul ghaib. Sampurasun antum lana salapun wa nahnu lakum tabaun wa ana insyaallah bikullah hasin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, sahabatnya ya, kita masuk ke dalam. Ya. Ini pintunya mudah tertutup dengan sendirinya. Nah, beginilah kondisi bangunan di sekitar makom Kasepuhan, ya, yang bernama Ki Sepuh Langlang Buana beserta Eyang Cakrabuana dan Eyang Prabu Siliwangi. Nah, sahabat, inilah petilasan, ya, petilasan yang dimana dahulu konon katanya menurut cerita juru kunci ataupun masyarakat setempat, Ki Sepuh Langlang Buana, Eyang Cakrabuana dan Eyang Prabu Siliwangi perjalanan dari Banten bersinggah di sini, beristirahat di sini, ya. Nah, saya akan tunjukkan, ini ada 3 batu. Ada 3 batu. Menurut juru kunci, batu yang ini, ya, batu yang ini yang dimana dahulu diduduki oleh leluhur yang bernama Ki Sepuh Langlang Buana, yang ini, ya. Yang ini. Nah, kalau yang tengah ini juru kunci mengatakan bahwa wallahu a'lam bishawab. Batu ini yang dimana ciri dahulu pernah diduduki oleh leluhur yang bernama Eyang Cakrabuana, wallahu a'lam. Dan yang ini, yang ketiga, batu tersebut dimana dahulu pernah disinggahi ataupun diduduki, ciri, ya, sebagai ciri bahwa leluhur raja masyhur yang arif dan bijaksana mempunyai welas asih yang tinggi kepada masyarakat, kepada sesama, yang dijuluki Prabu Siliwangi pernah duduk di sini, pernah bersinggah di sini, ya. Dan seperti inilah bangunannya. Ini tidak mewah, ya, tidak mewah, tetapi luar biasa. Lambang putih, lambang kebersihan, ya, ini. Dan ini keramiknya hitam, melambangkan ini simbol, ya, simbol bahwa hitam itu tidak ada gelap. Jadi hidup kita jangan pernah gelap, ya. Belajarlah hidup menjadi terang, seperti itu katanya, ya. Dan sahabat yang channel, di sini pun ada tulisan, ya. Mungkin ini tulisan untuk mengingatkan, ya. Saya akan bacakan. Di tulisan ini ditulis terima kasih atas partisipasi dan kesadarannya untuk semua para peziarah untuk pembangunan dan pemeliharaan pesanggerahan makam keramat Ki Sepuh Langlang Buana, ya. Dan di sini pun dituliskan surat keterangan dengan ini saya
nama Ustadz Badru Zaman, mungkin yang merawat ataupun yang membangun ini ya, wallahu alam. Dan tulisan yang ketiga, di sini juga dituliskan untuk tata tertib ziarah ke sini ya. Saya akan bacakan. Tata tertib pasanggrahan keramat di sepuh Langlang Buana. Kesatu, ucapkan salam sebelum atau sesudah masuk atau keluar pasanggrahan. Yang kedua, di sini dituliskan dilarang tidur di dalam pasanggrahan. Dan yang ketiga, berpakaian sopan dan menjaga tata krama. Yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang kelima, dilarang makan atau minum merokok di dalam pasanggrahan. Yang keenam, dilarang membuat kegaduhan di dalam pasanggrahan dan mengganggu jalannya tawasulan. Yang ketujuh, berbicara dan bersikap sopan di dalam pasanggrahan. Yang kedelapan, dilarang berbicara dengan nada keras. Luar biasa. Ini tata tertib para peziarah ketika mau berziarah di sini ya. Itu sahabat YM. Dan di sini pun mungkin saya tidak akan berkata lama lagi ataupun banyak. Saya harus melakukan tawasul walaupun sedikit. Di sini insya Allah saya akan melakukan tawasul dan sholawat. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, saksikan. Di sini aja muncul Galur Napak Tilas. Assalamualaikum. Sholli ala Muhammad ala Muhammad ya Rabbi barik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa barakatan bi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inzal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa nazata minan nari wa 'afaina lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, tasyakur bi nikmat, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah tim YM Channel ya sudah didatangkan ke tempat ini atas kebesaran Allah, dan kita alhamdulillah sudah melakukan tawasul dan sholawat. Mudah-mudahan tawasul dan sholawat kita diterima oleh beliau ya, dan mudah-mudahan beliau juga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita ingat datang ke sini untuk berniat, satu untuk mendoakan, kedua untuk mengingat sejarah bahwa dahulu leluhur kita pernah bersinggah di sini, di tempat ini, dan beliau-beliau ini berjuang menyebarkan agama Islam serta mengamankan daerah sini dari para penjahat ataupun para penjajah. Oke. Nah, kita langsung keluar lagi. Di sini saya tidak enak ngobrolnya ya, karena oleh beliau. Kita lanjut di luar. Oke, sahabat YM Channel 23, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang perjalanan menelusuri ataupun mengeksplor ya, berziarah kepada makom leluhur yang bernama Ki Sepuh Langlang Buana bersama Eyang Cakra Buana dan Eyang Prabu Siliwangi sudah selesai ya. Nah, mudah-mudahan video kali ini juga membawa hikmah dan manfaat untuk kalian semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Siapa aja buat sahabat YM Channel 23 yang ingin berziarah ke makom keramat Ki Sepuh Cakra Buana dan Eyang Prabu Siliwangi, silahkan datang ke sini. Tepatnya di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Bogor. Akan tetapi mohon maaf, saya tidak tahu nama kampungnya ya. Tapi kalau kalian sudah sampai di Bungbulang bisa bertanya. Nah, orang-orang udah pada tahu ya. Oke, sahabat YM Channel 23, jadi Ki Sepuh Langlang Buana ini bersama Eyang Cakra Buana dan Eyang Prabu Siliwangi itu
Beliau habis perjalanan dari Banten, ya, dari Banten bersinggah di tempat ini dan berjuang di tempat ini untuk mengamankan ataupun untuk menyebarkan agama Islam, ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah wasilahnya perjuangan beliau di Kecamatan Bungbulang, khususnya di kampung sini Islam menyebar luas dan alhamdulillah juga keislaman daerah sini sangat amat kental, ya. Mungkin cukup sampai di sini perjalanan kali ini. Sebelum saya tutup seperti biasa saya mau meminta bantuannya kepada kalian. Dengan keikhlasan dan ketulusan hati kalian, tolong bantu YM Channel 23, bantu like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan dengan wasilah bantuan kalian, semoga YM Channel bisa berkembang pesat dengan baik. Dan sebelum saya tutup juga, saya akan berdoakan untuk kalian semua, semoga kalian semua sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, yang berkah dan barokah, dan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, lahir dan batinnya. Saya Garda Winata, selaku manusia biasa yang banyak sekali kesalahan dan kehilapan, baik dari tutur kata saya ataupun dari akhlak perilaku saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Akhirul kalam, sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.